Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat datang di pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, kakak mau ngajakin adik-adik semua buat mendengarkan sebuah lagu. Nah, bagi adik-adik yang bisa bernyanyi, boleh ikutan bernyanyi loh. Yuk dengerin video berikut ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Nah, gimana adik-adik? Lagunya sudah ada yang tahu belum sih tadi itu lagu apa? Ya, benar. Tadi itu adalah lagu Ampar-ampar Pisang. Nah, adik-adik tahu nggak sih lagu Ampar-ampar Pisang tadi berasal dari daerah mana? Dari mana ya? Oke, jadi kakak kasih tahu lagu Ampar-ampar Pisang tadi berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Nah, lagu ini tuh adalah salah satu warisan budaya yang harus kita kenal dan dilestarikan. Selain itu, selain lagu daerah, terdapat kebudayaan lain seperti tarian, rumah adat, makanan khas, sampai bahasa daerah. Nah, semua itu membuat Indonesia menjadi kaya akan kebudayaan. Tapi, apakah kalian tahu apa manfaat dari keberagaman budaya ini? Dan bagaimana sih caranya agar kita dapat melestarikan kebudayaan tersebut? Nah, pas banget adik-adik. Untuk paham lebih lanjut, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS bab 6 topik C mengenai manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Adik-adik tahu nggak sih, melalui pembelajaran ini, kalian akan memahami 3 poin ini loh. Yang pertama, apa sih manfaat keberagaman budaya? Yang kedua, mengapa kita harus melestarikan budaya? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita dapat... Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu manfaat keberagaman budaya. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke. Nah, keberagaman budaya ini yang memberikan banyak manfaat bagi kita. Di antaranya, yang pertama, dapat menambah pengetahuan kita loh. Nah, karena Indonesia memiliki ratusan suku dan budaya, kita bisa belajar banyak hal baru dari keberagaman tersebut. Contohnya, yang pertama kita bisa mengetahui pakaian-pakaian adat dari berbagai daerah. Misalnya dari Lampung ada kain tapis, dari Batak misalnya ada kain ulos, dari Jawa ada kebaya. Setelah itu kita bisa mencicipi berbagai makanan khas dari berbagai daerah. Misalnya rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, dan papeda dari Papua. Nah, selanjutnya kita belajar berbagai tarian seperti tari saman, tari jaipong, tari piring. Nah, itu tadi sedikit contoh dari banyaknya keberagaman budaya yang dapat kita pelajari. Nah, manfaat yang kedua membuat kita saling menghargai satu sama lain. Nah, perbedaan budaya itu mengajarkan kita bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan dan perbedaannya masing-masing. Dengan mengenal budaya orang lain, kita belajar untuk bersikap baik dan tidak mengejek perbedaan.
Manfaat selanjutnya yaitu menjaga persatuan Indonesia. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Budaya yang beragam justru membuat kita lebih kuat dan saling melengkapi. Contohnya, pada upacara kemerdekaan ada banyak penampilan budaya dari berbagai daerah. Nah, yang membuat kita menjadi bersatu. Dengan persatuan tersebut timbullah rasa nasionalisme terhadap Indonesia. Nah, misal selanjutnya dalam lomba kelas misalnya semua siswa itu bekerja sama walau berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, latar belakang yang berbeda-beda tersebut atau keberagaman tersebut tidak dapat memisahkan kita sehingga persatuan itu terbentuk. Nah, perbedaan juga membuat Indonesia semakin kompak dan bersatu. Nah, manfaat keberagaman budaya yang selanjutnya yaitu membuat kita bangga menjadi orang Indonesia. Budaya adalah identitas suatu bangsa. Nah, ketika budaya tersebut beragam, pasti setiap budaya itu memiliki keistimewaannya masing-masing yang membuat kita bangga untuk memperkenalkan suatu kebudayaan tersebut ke masyarakat luar. Nah, budaya Indonesia yang beragam ini membuat kita merasa bangga dan merasa Indonesia itu kaya akan keberagaman dan perbedaan yang istimewa. Nah, manfaat keberagaman budaya yang terakhir yaitu membantu wisata dan ekonomi daerah. Nah, budaya yang beragam menarik banyak orang untuk berkunjung ke Indonesia, bahkan turis-turis luar negeri. Nah, wisata budaya bisa membantu warga meningkatkan pendapatan ekonomi di suatu daerah tersebut. Contohnya, banyak turis yang datang ke Bali karena budaya dan upacara adatnya. Nah, otomatis pedagang-pedagang di daerah wisata budaya Bali akan sangat terbantu karena banyak turis-turis yang ingin berkunjung ke daerah tersebut karena untuk mempelajari kebudayaan yang menurut mereka kebudayaan ini unik dan sangat masuk untuk dipelajari. Nah, keberagaman ini membuat ekonomi di suatu daerah itu berkembang sehingga daerah tersebut dapat menjadi daerah yang lebih maju. Nah, baik adik-adik, kita masuk ke materi yang kedua, mengapa kita harus melestarikan budaya. Kenapa ya? Jadi, karena budaya adalah identitas suatu bangsa Indonesia. Kalau tidak dijaga, budaya bisa hilang dan tidak dikenali oleh generasi berikutnya. Nah, melestarikan budaya sama artinya dengan menjaga sejarah dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk kita menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Materi yang selanjutnya, cara melestarikan keberagaman budaya. Bagaimana cara kita menjaga keberagaman budaya? Bagaimana ya? Oke, langsung saja. Yang pertama, bangga menggunakan produk lokal atau produk buatan Indonesia. Misalnya memakai batik, makan makanan khas daerah, atau membeli kerajinan lokal. Yang kedua, mempelajari budaya sendiri maupun budaya daerah lain. Kita bisa belajar tarian daerah, bahasa daerah, atau cerita rakyat di daerah lain untuk mengenal kebudayaan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan budaya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalau ada ya teman-teman. Nah, misalnya ikut parade budaya, pentas seni, atau lomba daerah. Nah, yang keempat, menjaga sikap toleransi. Bermain dengan siapa saja, tidak menghina suku bangsa, dan saling menolong tanpa membeda-bedakan. Nah, yang kelima, menjadi duta budaya. Kita bisa menceritakan budaya Indonesia kepada teman, keluarga, atau bahkan melalui media sosial. Wah, luar biasa ya anak-anak. Hari ini kita sudah belajar bahwa Indonesia memiliki banyak budaya yang indah dan keberagaman budaya memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Nah, kita semua juga mempunyai tugas untuk melestarikan kebudayaan Indonesia agar tetap lestari dan dikenal hingga masa depan. Ingat ya adik-adik,
Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, kita semua adalah bagian dari satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disyukuri dan dirayakan. Itu tadi materi yang bisa kakak sampaikan. Semoga kalian bisa paham apa yang telah kakak sampaikan tadi ya. Dan semoga kita bisa mengimplementasikan, bisa melestarikan kebudayaan di daerah kalian. Nah, pembelajaran ini kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kakak ucapkan salam, kakak ada sedikit pantun nih. Dengerin ya, dan jangan lupa bilang cakep. Ke kebun bunga memetik melati, bunganya wangi ditaruh di meja. Ilmu hari ini simpan di hati, semangat belajar sepanjang masa. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.